wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Agus Budiandara SIP, yang saya hormati Ibu Panemu Kepala Bidang Anda yang mewakili, yang saya hormati Kapolsek Bidang Anda yang mewakili, yang saya hormati Kepala KUA Kepala Bidang Anda yang mewakili, yang saya hormati Lurah Desa Sidoarjo Anda yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dusun Untung, yang saya hormati Ketua PDPN Bantul, yang saya hormati Komandan Kokam Kabupaten Bantul, yang saya hormati Ketua PCPM Undang Bapak Ramya Agus Purnama MPD, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jawa Timur, yang saya hormati Ketua PRA Jawa Timur, dan yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Hidayah Untung, yang saya hormati rekan-rekan remaja Masjid Nurul Hidayah Untung, dan yang saya hormati rekan-rekan pengurus PCN Untung, dan yang saya hormati seluruh anggota Kokam se-Kabupaten Bantul. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini yang penuh barokah ini dalam acara pengajian rutin Alam Rabu Kliwon Kokam Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, marilah sebelum acara kita mulai, perkenankan saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mas Kokam. Acara yang keempat yaitu sambutan. Acara yang kelima yaitu pengajian inti. Acara yang keenam yaitu lain-lain, dan yang ketujuh penutup. Demikian acara yang akan kita lalui pada kesempatan malam hari ini. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pengajian pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada
diajarkan. Pada Kamasaka saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويدعو الإنسان
Terima kasih kepada Sarah membacakan kalam ilahi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mas Kokang. Para hadirin di bawah pimpinan berani ikhlas dan berusaha, hanya percuma
Islam dan Indonesia. Muhammadiyah gerakan kami. Islam adalah jalan hidup kami. Ridho Allah tujuan kami. Kokam adalah kami. Kekuatan sejati ada di hati. Kekuatan sejati adalah nurani. Kokam berjuang Islam sejati. Ayo maju tegakkan risalah Nabi. Kekuatan sejati ada di hati. Kekuatan sejati adalah nurani. Kokam menegak bila republik ini. Ayo, ayo maju, kokam berani. Ayo, ayo maju, kokam berani. Hadirin di bawah. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua PCN pada Bapak Lamia Bismillah dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz dan saya hormati Forkom Undong, Ibu Panewon yang mewakili, Kapolsek yang mewakili, dan kami yang mewakili, dan juga dari Kantor Kema yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Kokam Darul, yang saya hormati Bapak-bapak, teman-teman dari pimpinan Harian PCN Undong. Yang saya hormati Bapak dari PLN UPRA Sidoarjo Timur, juga yang saya hormati PCPM dan PCNA Undong, Bapak Cukup Undong yang saya hormati, Bapak-bapak partner Masjid Nurul Hidayah Undong yang saya hormati, segenap tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu-satu, dan wabil khusus para peserta pengajian anggota Kokam Sertadul. Pertama, mari kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmatnya. Kita semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, semuanya sehat, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufiknya pada kita semuanya berupa kesehatan maupun apa saja, terutama hidayah atau petunjuknya, sehingga alhamdulillah sampai detik saat ini kita dalam keadaan iman dan Islam. Salam salawat semoga tercurah terlimpah pada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat Allah melalui Rasulullah di yaumil akhir.
Bulog menyampaikan apresiasi dan ikut mendukung, ikut berbahagia bahwasanya Kokam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah Sebatul ini melaksanakan kegiatan rutin, di mana pada kegiatan seperti ini akan banyak hikmah yang bisa diambil. Di antaranya adalah silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan, memperkuat ikatan sesama anggota Kokam. Karena dengan bertemu secara rutin, Bapak Ibu teman-teman Kokam utama itu akan semakin akrab dan saling mengenal, sehingga pertemanan, persahabatan, persaudaraan di dalam Kokam ini. Kemudian juga sebagai sarana kolaborasi ini secara bersama-sama. Kemudian juga termasuk bagian dari konsolidasi organisasi dari Kokam. Kemudian juga kepada anggota Kokam yang selain dari Bundong, kami ucapkan selamat datang di Bundong, di Seloharjo Timur. Jadi Bundong itu PRM-nya ada 4, Sri Harjono, Panjarejo, Seloharjo Barat, Seloharjo Timur. Dan ini pertemuan dilaksanakan di Seloharjo Timur. Kemudian saya menyampaikan kesan saya dengan Kokam itu. Jadi kalau setiap ada kegiatan di mana itu ada Kokam, itu saya selalu berkesan selalu ayem. Mungkin mewakili jamaah atau setiap kegiatan, peserta kegiatan. Khususnya pada teman-teman Kokam Bundong, saya ucapkan terima kasih selalu bersamai. Ada acara rutin yang sekarang bersama Kokam di Masjid Ahmad Dahlan itu setiap Ahad pagi ada pengajian pimpinan. Kemudian setiap pekan malam Sabtu itu ada pengajian jamaah untuk madrasari. Ini selalu dibersamai oleh Kokam. Tepuk tangan untuk Kokam Bundong. Saya yakin di mana-mana juga begitu, dan rasanya setiap jamaah itu kalau ada Kokam senang, merasa aman, merasa terbantu. Dan tambah berwibawa kegiatan itu apa-apa ada Kokam. Dan ini untuk keamanan Masjid Ahmad Dahlan juga asalnya dari Kokam. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan monggo dilanjutkan kegiatan-kegiatan Kokam, di mana peran Kokam ini semakin meluas, memang sebagai dukungan untuk bela negara, kemanusiaan dan kebencanaan, kemudian mengawal Muhammadiyah, juga pembinaan kader. Untuk itu sekali lagi terima kasih pada Kokam Bundong maupun Kokam semuanya. Selamat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ada hasilnya Bapak? Ada hasilnya enggak Kokam? Yang ada hasil permanen apa? Kalau Kokam di apa namanya? Di Masena ya? Kalau ada ucapan Bima, jawabannya apa teman-teman? Sena itu di Masena gitu. Kalau Kokam Bantul Jaya Allahu Akbar. Coba untuk mengakhiri ini biar semangat. Dan pun di masjid Bapak ini kan teriakan jihad, teriakan dakwah. Ini yang saya dengar ya, maaf saya dengar itu. Kalau saya ucapkan Bima, jawabnya Sena gitu ya. Kokam Bantul Jaya Allahu Akbar. Siap teman-teman? Siap. Bima Kokam Bantul Jaya. Terima kasih, tepuk tangan. Saya kira itu
dari kami pimpinan cabang Muhammadiyah Kendong sekali lagi ikut mendukung kegiatan-kegiatan lokal apapun. Kita ikut mendukung support dan juga mendoakan semoga kegiatan-kegiatan lokal dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan sukses. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua PCPN Kendong. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramil Kemudian untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Panelu Kendong kepada Ibu Panelu Kendong atau yang mewakili, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi sehingga kita dapat ditemukan persatuan di masjid pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu selalu mengucapkan kita semua.
congratulate khususnya di Kabupaten Pulau ini atas peran aktif dalam menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Kokam bukan hanya ada peran dalam kegiatan persyarikatan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pada malam ini, insya Allah nanti akan diisi pengajian tausiah, bahwa pengajian insya Allah pelaksanaan ini juga memiliki makna yang sangat penting, tidak hanya sebagai sarana memperdalam ilmu agama, memperkuat imanan, tapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, disiplin, dan militansi yang berdasarkan akhlakul karimah. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau berharap melalui pengajian ini seluruh anggota Kokam semakin kokoh dalam iman, matang dalam sikap, dan bijak dalam sidang, sehingga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah Kabupaten Pulau mengajak seluruh elemen Muhammadiyah khususnya Kokam untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pulau khususnya dalam mendukung program-program pembangunan serta menjaga kondusivitas wilayah serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata, semoga kegiatan pengajian ini membawa keberkahan, menambah ilmu, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Kepada khususon Bapak Ustadz, kami juga mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi amal jariah. Akhir kata, banyak salah hilaf, saya mohon yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari perwakilan Ibu Pak Dewa, kami ucapkan terima kasih. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pengajian. Pengajian akan disampaikan oleh Ustaz Agus Sugianto SPP. Pengajian pada kesempatan malam ini yang bertema refleksi akhir tahun, berbahagia atau tidak. Baik, marilah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Agus Sugianto SPP. Saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima Kokam Bantul akhirnya dapat dia lagi dari Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitab
awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kepada yang kami hormati jajaran forum komunikasi pimpinan Kapanewon Undong yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih atas sambutan saking Kapanewon, saking kantor urusan agama. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah cabang Undong, hadir Pak Ketua Pak Haji Ramia Purnama dan jajaran Kang Tono, Kang Adit dan yang lain-lain. Yang kami hormati, kami muliakan segenap pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Undong, pimpinan ranting Muhammadiyah Sri Hartono, Panjangrejo, Seloharjo Barat, Seloharjo Timur. Matur nuwun rawuhipun. Tidak lupa kepada segenap takmir masjid Nurul Hidayah Petung yang malam hari ini sebagai tuan rumah, terima kasih. Dan terkhusus kepada Kanda sekalian, kepada Ketua Kokam Bantul Kang Wanto dan teman-teman sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tentu kita tidak mampu menghitung jumlah yang telah diberikan, tapi siapapun kita pasti dapat merasakan. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita lafazkan kalimat syukur pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang merajai seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, insya Allah tidak lama saya menyampaikan karena melihat yang hadir kelihatannya non sewu ini saya geringan pun wadah gitu. Saya hitung saya keliling gawe surat demes wis paling ora wong 15. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat setidaknya bagi kami yang menyampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, tidak terasa sebentar lagi kita akan berganti tahun. Akhir 2025 di bulan Desember ini menjadi salah satu momentum bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2020. Satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-47, ada satu kalimat yang tentunya ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa sungguh waktu di dunia itu bukanlah waktu yang lama. Kenapa? Karena waktu yang lama itu tidak berada di dunia ini, tapi waktu yang lama itu berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-47, teman-teman. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin
mimma ta'udun adalah seperti 1000 tahun perhitunganmu. Itu Allah yang mengatakan. Apa maknanya, teman-teman sekalian? Allah mengatakan sehari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan 1000 tahun perhitungan kita di dunia. Sehingga bisa kita sampaikan bahwa waktu yang lama itu bukanlah waktu ketika kita di dunia, tapi waktu yang lama itu adalah waktu tatkala nanti kita itu berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka sesungguhnya jatah hidup kita itu tidak panjang. Kang Panto sekarang umurnya berapa? 18 tahun loh ya. Jadi pengen ngomong dewe kok dia ngomong sajake karepe sing kaya 18 tahun. Tapi secara otentik kelihatannya sudah 18 tahun. Teman-teman, kalau kemudian misalnya kita ambil rata saja bahwa umur manusia itu lebih kurang sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu sesungguhnya kalau dipotret dari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin waktu kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Contoh begini, hitung-hitungan matematikanya. Mohon maaf kalau nanti salah, saya mau diluruskan ya, karena saya tidak pandai matematika. Saya bilang sama istri saya, pokoknya rahmatku SD, SMP, SMA juga nanti anaknya ngeruk. Ini rahasia dapur. Tapi nggak apa-apa, sekalipun saya nggak pintar matematika, ini hitung duit rata player. 1000 tahun sama dengan 1 harinya akhirat. 1 hari itu teman-teman, kalau kemudian kita konversi dengan jam kan berarti 24 jam. Artinya apa? 24 jam akhirat. Angka 24 itu untuk membagi angka 1000 tahun. Boleh dihitung dengan kalkulator yang ada di HP. 1000 dibagi 24 itu akan ketemu angka 41,6 sekian. Artinya apa? Artinya setiap 1 jamnya di akhirat itu sama dengan 41 tahun,6-nya di dunia. Berarti kalau umur rata-rata manusia itu sekitar 60 sampai 70, berarti kan sekitar 1,5 jam saja, sekitar 90 menit. Jadi tidak lama, seperti 1 putaran pertandingan sepak bola. Maka tidak berlebihan ketika saya mengatakan waktu yang kita rasakan di dunia ini sebentar sekali. Kemarin itu kan baru tahun baru Januari 2025. Lah kok sekarang ini sudah kita rasakan akan tahun baru Januari 2020. Kamu tadi, Kang Nowo dari mantan tanggal bener nggak kali ya? Soalnya aku senisi gitu. 26 Mei 2022. Saya ini anaknya wis umur. Telu karo anak orang tua. Cepat sekali begitu. Waktu itu terasa cepat sekali. Kalau saya cilik kita umurnya lagi setahun ya. Udah Pak. Ini sing terakhir mau urung. Ini kokang sejati, kokang berani ya Kang Nowo ini contohnya. Ini orang tuh sing gendong anak cilik itu mungkin patut dilubatkan jadi duta Gemar. Gemar itu gerakan ayah ngomong. Kira-kira begitu. Nah teman-teman, kita kan tidak begitu merasakan waktu ini sangat cepat sekali. 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan itu seperti seminggu. Dino niku anggere pun tekan semua. Niku rasane minggu setu angkat Senin. Jadi kan sobat. Pertanyaan saya,
Kokam masih banyak yang belum menikah? Wah, nanggon bapak menikah kabeh jawab lagi. Langsung nanti salah ucap lagi. Ngapunten. Disegerakan saja. Nah, ini bisa kalau dapat bermasalah itu. Karena begini teman-teman, saya itu dan Kang Adit itu punya binaan ya sebenarnya. Karena kami di lembaga dakwah komunitas. Mungkin nek kula sing golek kare Kang Adit iso mulai. Karena binaan kami itu salah satunya adalah komunitas masyarakat pesisir. Komunitas masyarakat pesisir itu kan ada 3, ya kan? Ada 3. 3 itu yang besar, 1 nelayan, tukang golek iwak niku. Ketone nek jenengan ora tertarik. Enggak sih kan? Pak cucu kan itu. Yang kedua niku pedagang kaki lima. Kalau sing asongan ya, nggih sing do asongan ya pinggir-pinggir pantai niku. Nah, yang ketiga ini yang agak unik. Ini pedagang kaki dua. Ini entitas dagangannya cukup satu saja, satu jenis namanya Marimas. Boleh. Niki digoleki gak unsur niki ketoke salah mungkin jenengan. Jadi menurut saya kepala penjenengan cari piyambak. Tapi ya sebenarnya bisa saja wong contoh niku kan salah satu PCM yang ada di Surabaya kemarin kan tahun 2018 kalau tidak salah dapat LPCR Award ya karena memang PCM apa ya saya lupa namanya. Dia itu concern untuk mengatasi komplek lokalisasi. Saya lupa nama PCM itu sejak tahun 1983 dan konon ceritanya sukses di tahun 2000 sekian, kemudian seluruh komplek lokalisasi itu sembuh semua. Bahkan sampai ada cerita mantan PSK itu ada yang jadi istrinya Ustadz. Neng kalau kalian kangen bukan mani-mani dan kasih saya karena beda kelas kira-kira begitu. Nah, artinya kembali lagi teman-teman, segera mungkin kita introspeksi, kita muhasabah. Kenapa? Karena waktu yang diberikan di dunia ini tidak lama ternyata. Kalau hitungannya itu adalah jam, kalau hitungannya itu adalah menit, ternyata kalau dipotret dari akhiratnya Allah itu lebih kurang ya 90 menit, sekitar 1,5 jam saja hidup kita. Maka dalam buku kecil ini, teman-teman mungkin banyak yang sudah punya. Ini bukunya KR Hajid ini. Ini KR Hajid itu putra didik pun Haji Dahlan. Mengupas tentang pelajaran Haji Dahlan, 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Di pelajaran pertama, teman-teman sekalian, ini menarik kalau kemudian kita hubungkan dengan refleksi kita malam hari. Apa yang beliau sampaikan? Haji Dahlan itu berfatwa begini. Hidup manusia itu hanya sekali. Dan sekali itu adalah untuk bertaruh. Sesudah mati, apakah akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraankah? Itu pelajaran yang pertama di buku 7 falsafah pelajaran yang didalam. Itu sering-sering teman-teman sekalian, boten-boten tiang niku sing boten tebsen. Tidak ada orang itu yang tidak akan mengalami kematian. Semuanya pasti. Bahkan mohon maaf, yang namanya kematian itu kita yakin itu adalah misteri atau rahasia ilahi. Rahasia tempat, rahasia cara, rahasia waktu. Di mana kita itu mati, tidak ada kita yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya belum tentu kalau orang Bambang Lipuro itu kemudian matinya mesti di Bambang Lipuro. Itu
Apalagi seperti panjenengan semua mujahid-mujahid bersyarikatan yang selalu siap diterjunkan dimanapun dan kapanpun. Tempatnya mati di mana kita tidak pernah diberitahu. Caranya mati bagaimana itu juga rahasia Allah. Derek mesti lho, ingkang nuwun sewu, yuswane sepuh dene mati mesti sikik rong karuan. Yo nek rambute putih niku njur mesti tinimbalan rumiyin ketimbang sing rambute ireng burung karuan. Bayi yang baru lahir meninggal juga banyak. Gak perlu sakit bahkan, karena yang namanya kematian itu penyebabnya bukan karena penyakit. Kematian itu adalah ajal. Gak perlu sakit. Sering saya sampaikan cerita ini karena itu pengalaman pribadi kami. Bahkan kemarin belum lama ketika Ramadan tahun yang lalu itu ada di dekatnya mantan komandan Kokam sana, Pak Keli. Itu kan ada musola di selatannya Pak Keli Yusuf Fuad itu. Nah di sana ada jamaah namanya Pak Soeharto. Ramadan kemarin, Ramadan hari keempat, Pak Soeharto ini ceritanya tindak jamaah subuh. Melu sholat jamaah biasa. Rampung subuhan, lajeng mireng ning kultum mendengarkan ceramahnya Mubalek dan ceramah kultum waktu pagi. Lalu mireng kene kali sing tembok kan senengan iki. Nah ngerti nih jamaah liya niku kan ketiduran gitu ya, seperti biasanya. Ternyata selesai kultumnya tidurnya itu tidur untuk selama-lamanya. Lo hati-hati sih nek jarang ke pengajian ampun CD. Tapi gak apa-apa, itu kan tembok musola ini kan masjid, gak apa-apa. Beda konteks. Bukan karena sakit, tiba-tiba saja. Saya juga punya teman seangkatan dulu IMM Komisariat UGM. Kemarin hari Jumat 3 minggu yang lalu lebih kurang lah, ya hampir sebulan. Itu beliau itu jogging di Mandala Krida, biasa saja. Lo marah sendiri sudah gak awalnya gede dhuwur. Tiba-tiba niku lari niku terus kados niku asam lambung terus keringat dingin keluar, terus pucet. Ya untung golden periodnya ketututan, agak Happy Land, akhirnya terus dibawa ke Happy Land, sampai Happy Land langsung di bypass pasang ring. Tidak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba divonis jantung. Hati-hati. Kenapa? Karena ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau nanti ngisi pengajian itu walimahan, teman-teman, walimahan manten kalau ngisi. MC-nya itu sehat waras guys. MC-nya. Malam harinya saya ngisi pengajian walimahan itu, pagi harinya saya dapat kabar yang MC malam pas saya ngaji itu meninggal dunia. Hati-hati. Siapa yang ngomong? Ini so MC ini so bosen topi, so sembunyi. Artinya apa teman-teman sekalian? Saya ingin katakan begini, mati itu pasti. Nah, Kiai Jindalan memberikan satu nasihat, setelah kematian kita itu mendapatkan kebahagiaankah atau kesengsaraankah? Itu kan menjadi taruhan kita semua. Husnul khotimah itu tidak semata-mata bagaimana cara kita mati, tapi husnul khotimah itu justru rangkaian kita sebelum kita mati. Jangan dikira orang yang kemudian mati dalam keadaan sujud pasti husnul khotimah. Belum tentu. Rasul itu manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya beliau tidak dalam keadaan sujud, tapi matinya ketika beliau berada di pangkuan istri. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu orang-orang mulia generasi pada saat Nabiullah Muhammad SAW. Orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Apakah mati
matinya dalam keadaan sujud? Apakah matinya dalam keadaan sholat? Tidak, matinya berada di atas tempat tidur di mana beliau sedang tidur. Jadi saya punya kesimpulan, mohon maaf kalau salah, husnul khotimah itu bukan persoalan caranya mati, tapi justru rangkaian amal sebelum itu yang akan menentukan apakah kita sengsara, apakah kita bahagia. Itu kan amal-amal sebelum kita mati. Karena kalau sudah mati itu putus semua amal kita. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu ila min salasin. Jadi kalau sudah mati itu putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Berarti apa? 3 perkara ini kan kita lakukan sebelum kita mati. 1, awwaladin sholihin, yang kedua anak-anak yang sholih yang mendoakan seluruh orang tuanya. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, itu kan juga kita kerjakan sebelum kita mati. Sedekah jariyah, itu juga kita kerjakan sebelum kita mati. Kan kalau sudah mati itu putus semua amal yang kita kerjakan. Maka teman-teman sekalian, mari kita merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita semakin lama ini semakin mendekat kepada Allah, atau justru sebaliknya semakin lama ini kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Itu yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Teman-teman sekalian, dalam mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah di alinea terakhir itu ada satu kalimat begini: mudah-mudahan dengan Muhammadiyah kita ini, umat Islam dapat diantarkan menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Itu di alinea ke-11 di terakhir. Nanti buka mukadimah itu, di bawah sendiri ada kalimat. Artinya apa? Artinya siapapun yang terlibat di Muhammadiyah ini, termasuk pulau penjenengan, itu akan diantarkan oleh Muhammadiyah ini menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim. Perlu dicatat, cuman sampai pintu gerbangnya. Setelahnya terserah kita. Lho Pak, niku Muhammadiyah kok nanggung banget niku mung tekan lawange mbok sisan mlebu mboten. Wah, makanya sisan mlebu Muhammadiyah bisa-bisa besok pagi langsung masuk di Komisi Fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian akan di assessment, akan ditelusur, kemudian akan ditemukan Muhammadiyah organisasi sesat. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu nggak bisa bicara dengan malaikat. Beda dengan Mama Lemon. Saya nggak nyebut nama ya, ini Mama Lemon itu merek. Kan bisa dialog sama malaikat, bisa nyetop malaikat kalau mau nyambut nyawa santri-santrinya, ada loh yang begitu di sosial media viral. Muhammadiyah tidak mampu menjamin siapapun yang masuk di dalamnya pasti masuk surga, gak akan berani. Kenapa? Karena surga itu otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Muhammadiyah kita ini adalah organisasi yang hanya di dunia saja. Bijak niku nuwun sewu ten swarga niku mboten wonten pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo Timur. Mboten wonten pimpinan ranting Sidoarjo Barat. Tidak ada PCM, PDM, atau mulai pimpinan pusat Muhammadiyah, nggak ada semua di sana. MDMC, Kokam, buatan nonton sing jaga gerbang swarga. Kokam, Bimas, Kemang, nggak ada. Kenapa? Karena semuanya itu adalah organisasi dunia. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya dipantaskan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, sehingga orang-orang PRM, orang-orang PCM,
semuanya insya Allah mudah-mudahan sampai ke surga jangan dulu. Teman-teman sekalian, Muhammadiyah nggak akan berani menjamin siapapun yang ada di dalamnya pasti masuk surga, nggak akan berani, karena bukan wilayah itu. Muhammadiyah hanya menghantarkan sampai pintunya saja. Nah pertanyaannya, pintu gerbang surga Janatun Na'im itu berada di mana? Pintu gerbang surga Janatun Na'im itu berada pada kematian pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka Muhammadiyah dalam rangka membina keberagamaan warganya, membina keberagamaan umat Muhammadiyahnya, memastikan agar seluruh yang tergabung di Muhammadiyah ini menjadi pribadi muslim yang sebenar-benar. Maka cita-cita Muhammadiyah itu kan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benar. Ini kan cita-cita abadi. Cita-cita abadi itu bisa terusnya cita-citanya konstruksi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu akan bisa diwujudkan ketika pribadi-pribadi muslimnya menjadi pribadi-pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Maka lewat kajian-kajian, lewat panduan-panduan keberagamaan yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, lewat panduan-panduan ibadah yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, itu kan dalam rangka memastikan agar seluruh yang terlibat di Muhammadiyah ini bisa dan mampu menjadi pribadi muslim yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika nanti mati, maka itulah pintu gerbang surga Jannatul Na'im. Nah, kira-kira kalau posisi kita saat ini Allah kehendaki untuk kembali kepadanya, kira-kira jarak kita dengan pintu gerbang itu sudah sampai atau masih jauh? Itu kita yang bisa menjawab masing-masing. Maka menjadi sebuah renungan. Maka ayat yang tadi saya bacakan, coba nanti dibuka dalam Quran surah Fatir ayat ke-32. Itu kan para ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini menerangkan tentang tingkat keberagamaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitab alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun linnafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Teman-teman sekalian, keberagamaan manusia itu ternyata dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Terus menurut saya, kalau misalnya boleh saya sampaikan dengan kalimat yang lebih sederhana, seandainya seluruh umat manusia itu dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dibuat klasterisasi, dikelas-kelaskan begitu, dikelompok-kelompokkan katakanlah begitu, itu ternyata menurut Quran surah Fatir ini kelompoknya itu hanya ada 3 saja dari sekian banyak manusia. 3 kelompok atau 3 tingkatan ini apa saja? Yang pertama, ada manusia itu yang masuk pada klaster faminhum zalimun linnafsi. Manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu klaster yang pertama. Ini kalau ustadz saya namanya Ustadz Mohsen Haryanto, itu beliau mengatakan begini cirinya. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu cirinya adalah keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi kalau ditimbang teman-teman sekalian, misalnya ada timbangan amal begitu, itu amal yang baik dan amal yang buruk itu lebih berat amal buruk. Itu kata Ustadz Mohsen Haryanto begitu. Itu ciri-ciri orang yang zalim. Keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Wes nek ngendikan ora tau becik, tumindake ora tau becik, nek pikiran yo meres terus. Wis ora ono sing apik. Nek Pak Saibani ning ngarani wong ra enak ilang. Ini biasanya setan godho wis ngomong merasa digodho elek dhewe wis. Jarine
Nah teman-teman sekalian, ini orang-orang yang pertama, ini tingkatan yang pertama, zalimul li nafsi. Yang kedua, mohon maaf ini jumlahnya tidak banyak kalau yang ini. Yang tingkatan pertama, jadi wong sing elek tenan itu jumlahnya boten kathah. Nah, sing nomor kathah itu jumlah sing nomor loro ini. Apa klaster yang kedua itu? Klaster yang kedua itu adalah wa minhum muqtasidun. Al-muqtasid atau muqtasidun itu ternyata terjemahannya adalah pertengahan. Pertengahan itu cirinya bagaimana? Cirinya adalah, mohon maaf, solate terus maksiate yo jalan. Ini kok al-muqtasid. Jadi nek lek taat ning mungkin bar taat sedera-sedera njur maksiat. Ah niki golongan sing paling akeh. Kira-kira nek mulai kate awake dhewe jan judeg ning biji. Kalau itu nggawa tipek anggere kleru busak meneh kok. Iki baru coba pengajian kok malah bari kok njur pasang judeg iki. Jadi taat, maksiat itu ciri klaster yang kedua. Al-muqtasid, dia selalu berada di persimpangan. Nah teman-teman sekalian, ini yang menjadi kewaspadaan kita karena ternyata faktanya kalau saya yang jadi contoh pribadi menika mawon. Niku kalau melakukan asesmen pribadi, self assessment gitu, saya menelusur diri saya sendiri, itu ternyata juga masih mirip-mirip di klaster yang kedua ini. Wah, nek dong bareng meten iki yo soli. Nek dong ijen niku lho sing rada angel. Maka Imam Syafi'i kan mengatakan, jadi menahan diri untuk tidak berbuat kemaksiatan pada saat sendirian itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Wah, tenan nek dong ngeten iki wes ketok ahli. Nek dong dewe. Apalagi dengan dunia digital yang sedemikian rupa, ternyata mata ini tidak bisa berhenti dari kemaksiatan. Ternyata tangan ini tidak mampu berhenti dari kemungkaran. Itu terjadi. Nek le salat, nek jebulane le maksiat yo jalan terus. Iki nek kula insyaallah nek jenengan boten. Jadi kita itu, wah saya itu sampai ya Allah, ini Allah itu masih sayang banget sama kita. Bermaksiat saja masih diberi kesempatan, bangun pagi masih bisa rukun garam, masya Allah, ini luar biasa. Allah ini kan sengaja memberikan jatah agar kita itu memantaskan diri sebenarnya. Maka betul di buku ini juga ditulis banyak orang yang, maaf ini saya bacakan saja biar saya tidak salah dalam menyampaikan. Ini ada salah satu pesan dari ulama gitu ya, yang dinukil di buku ini teman-teman sekalian. Kalimatnya begini: manusia itu semuanya mati, maksudnya mati perasaan, kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama-ulama itu pun dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas atau bersih hati. Jadi teman-teman sekalian, memang ini menjadi satu renungan kita bersama. Banyak orang yang memiliki ilmu, tapi ternyata dia akan kebingungan. Bahkan kalau ngaji taklim itu pertanyaannya wah kelas langitan. Tentang mazhab inilah, tentang pemikiran itulah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jarang sekali kemudian yang bertanya tentang persoalan kehidupan setelah kematian. Jarang yang bertanya tentang kira-kira nasib saya nanti setelah mati bagaimana. Jarang yang menanyakan setelah kehidupan ini di alam kematian itu seperti apa. Mohon maaf teman-teman,
Ini sekaligus menjadi pengingat banyak orang yang memiliki banyak ilmu tapi dianya sendiri melupakan bahwa ada sesuatu yang tidak kalah penting terkait kehidupan setelah kematian di balik ilmu yang dia miliki. Apa boleh nek ilmu ini pun boten diamalkan? Kan banyak ya orang yang begitu. Padahal ini ada korelasinya. Nah, kalau kita tolabul ilmi itu kan kalimat itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu maksudnya apa? Maksudnya agar kita kalau memiliki ilmu itu diamalkan. Karena ketika kita diberikan tambahan ilmu, diberikan kefahaman, maka konsekuensi logisnya adalah orang yang paham itu insya Allah diharapkan lebih mampu mengamalkan daripada yang tidak paham. Nah, yang terjadi teman-teman, banyak orang yang berilmu tapi tidak paham. Jadi mengerti tok ning orang pahami, maka yang terjadi dia ngerti ning orang lakoni. Ini kan akan berdampak pada kehidupan akhirat kita. Contoh nih, tahajud setiap malam itu baik apa baik? Oh, ngerti kabeh. Pertanyaannya, yang mampu menjaga tahajudnya setiap malam belum tentu yang ngerti itu melakukannya. Betul apa betul? Maka tadi saya matur kalian Pak Ketua BCM dan teman-teman BCM, jadi autokritik internal. Perkaderan utama Muhammadiyah kan ada Darul Arqam, ada Baitul Arqam. Itu kan perkaderan utama. Kalau perkaderan fungsional banyak. Ini kan perkaderan fungsional kayak tadi pengajian, yang tadi perkaderan fungsional gitu. Nah, kalau yang utama itu kan yang berkurikulum, itu yang punya MPKSTI. Nah, saya juga sampaikan ke MPKSPB karena saya juga termasuk instruktur nasional di MPKSTI. Saya katakan, kelemahan daripada perkaderan utama kita itu adalah pada rencana tindak lanjut. Tenan pas Baitul Arqam niku tahajudnya rutin. Jamaah niku ajeng tadarus Qur'ane Fathul Qulub niku wis semaan terus diterjemahke, terus ditafsirke, dipresentasikake niku nek ten Baitul Arqam. Nah, pertanyaannya setelah Baitul Arqam kan harusnya rencana tindak lanjutnya tahajudnya nggak boleh berhenti. Tapi faktanya berhenti apa lanjut? Berhenti. Maka di teman-teman MPKS hidup itu kami pernah dilatih di pelatihan instruktur nasional, itu dapat syahadah, dapat SIM untuk jadi instruktur itu setelah melakukan pelatihan. Kalau belum saya nggak akan dikasih syahadahnya. Nah, letak persoalannya adalah kenapa kembali lagi banyak orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan. Maka yang terjadi dalam tulisan tadi banyak ulama yang mengalami kebingungan. Padahal itu rentetannya teman-teman. Kalau kita itu kaitkan dengan kehidupan setelah kematian itu kan berdampak ya. Banyak orang yang ngerti tapi tidak melakukan tentu akan berdampak pada kehidupan setelah kematian kita. Hati-hati loh. Napa melek sing kuli ngomong kaya sing tengar iki. Nek sing kelompok ora pate abot bisa. Mungkin sampai abot lah. Kalau nek dipilih, dijauh milih ngomong kok milih rumah, kalau milih rumah. Napa boleh nuwun saya sak menika banyak orang yang menyampaikan itu sesuai selera. Bahkan kemaksiatan saja dicarikan dalilnya karena dia seneng. Wah, saya rusak agama ini. Apunten nggih, kula ora kok sengit karo sing isih ngrokok, ra apa-apa monggo. Sing penting apunten mriki. Penjogo. Di sini kan enggak boleh. Karena memang faktanya masih ada teman-teman kita yang senang rokok. Enggak apa-apa, wong nek isih seneng niku yo amel tenan. Wong biyen le janji karo bojone Mas, nek nyontoh seneng aku tenan mang mandeg le bolane yo ahli siasat. Sementara mandeg udut sesuk nek sapi yo udut meneh kaya ati. Kalau masih suka itu dilarang itu juga nggak masuk. Teman-teman di rumah sakit
saya kalau pas akreditasi itu kan salah satunya yang dinilai adalah klinik berhenti merokok. Ternyata kenapa susah berkembang di PKU? Karena ternyata karyawan PKU juga masih banyak yang oke. Nah, yo betul bokap. Saya ketemu jamaah ya sing oke Pak, Bapak Teknologi itu kan mandek ya amin. Wingi pas Ramadan kula ngomongi Mas boyo rokoke diganti kormo kopi ya maning jambal. Kormane tak surat orang murung-murung. Saya itu enggak benci enggak. Silahkan kalau mau ada yang masih suka monggo. Terserah niku pun kembali ke nafsi-nafsi lah pribadi-pribadi kita. Sekalipun fatwanya sudah ada. Tapi bagi yang masih senang, jangan kemudian mencari-carikan dalil untuk membela kesenangannya. Waduh, gawe-gawe dalil ada rokok mereknya A. A itu Allah. Bawahnya ada Sampurno. Berarti Allah itu Sampurno. Ini dalil sekolah dunia. Ada yang begitu. Buku ya ono sing rumah ya. Jamaah ya oke. Malah ono sing saben-saben hisapan itu adalah zikir. Setiap hembusan nafas rokok itu adalah kalimat thayyibah. Allah. Saya itu nggak habis pikir. Seneng ya seneng mau, ning aja digolek-golek dalil untuk menuruti kesenangan kemaksiatan itu. Lho nek ngene iki kabeh carane beragama seperti ini rusak. Silakanlah mau mencari dalil manapun, buktine kerusakan niku pun wonten. Banjir niku boten kok kayu sing gejedol saka lemahe, ning kayu mergo ditegori karo maling-maling niku. Dalilnya kan banyak tuh, ingin membela, ingin membenarkan bla 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 dan sebagainya, tapi ya faktanya membuktikan begitu. Kan itu sama tuh sebenarnya. Kiasannya kan mirip-mirip. Setiap kemungkaran dan kemaksiatan kok dibolehkan dalile karena kita suka, karena kita ikut terlibat di dalamnya, rusak agama. Kalau sing berilmu niku kudune ya sing paham, nek ngerti betul mudah-mudahan mengamalkan. Maka teman-teman sekalian, gak usah muluk-muluk, pokoknya saben-saben kita ngaji dan kita ngerti kok dilakoni bareng-bareng, sak mampu kita piyambak-piyambak. Kenapa? Karena ternyata yang ngelakoni, yang beramal pun belum tentu selamat. Yang selamat itu dalam buku ini tadi diterangkan adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih. Maka dalam Quran surah Az-Zumar ayat kedua itu, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Sungguh telah kami turunkan kitabullah Al-Quran itu dengan kebenaran. Fa'budullaha, maka beribadahlah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan hati dalam menjalankan agama Allah itu. Maka kalimat kita teman-teman sekalian, okam itu harus terpatri dalam sanubari dan nurani adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Harus begitu. Karena itu yang akan mampu menjadikan kita pada akhirnya itu bahagia, beruntung, selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, rawat keikhlasan terus-menerus. Maka teman-teman, di akhir penghujung 2025 ini takar betul keikhlasan kita, takar betul ruh kemurnian dalam kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tan Muhammadiyah niku nek wonten tiyang sing boten ikhlas biasane ilang dhewe. Niki rak wong ikhlas kabeh niki. Amin ya rabbal. Sedekah ra ono sing bayar. Dadi bayar apa? Ora. Disangoni sing BCN? Tombok mboten? Kok iso seneng? Karena kita ada unsur keikhlasan. Dados pimpinan cabang niku beneran tergaji nih. Dados pimpinan pusat niku ya ora duwe gaji.
Bapak-bapak, teman-teman sekalian, kenapa Muhammadiyah di episode yang kedua ini masih survive dan sekalian bisa cek digital sosial media kita. Alhamdulillah, ini menjadi satu penghargaan dan apresiasi untuk Muhammadiyah. Netizen itu bicara tentang Muhammadiyah sekarang 80% kalau dicek itu positif semua tanggapan. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Kita tidak perlu sibuk nyalahkan organisasi lain. Kita tidak perlu menyalah-nyalahkan kelompok lain. Kita tidak perlu hantam sana hantam sini. Cukup fokus di mana ada umat yang membutuhkan, maka Muhammadiyah harus hadir. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Bukan betul? Harus begitu. Kemarin di Sumatera ini teman-teman, saya sedikit cerita. Tanggal 5 Desember sampai tanggal 14 kami menerjunkan tim kesehatan MDMC, karena saya juga di NPKU Muhammadiyah, diundang di TP Muhammadiyah rapat koordinasi lintas majelis begitu. Kemudian kami didawuhi MPKU sekarang perintahkan rumah sakit mana yang akan dikirim ke Sumatera dan ke Aceh. Kemudian kami koordinasi, ada 4 provinsi yang kita koordinasikan, Jateng, Jatim, DKI, dan DIY. Kemudian tim kita berangkat sekitar 50-an orang. Kita sebar ada di Aceh, ada di Sumatera, dan lain sebagainya. Sampai tanggal 14 Desember. Kemudian 14 Desember, tim yang pertama itu pulang. Ada kisah dramatisnya, satu tim itu sempat kehilangan kontak di Aceh itu karena putus akses baik darat maupun komunikasi, listrik nggak ada sampai sekarang dan sebagainya. Tapi 2 hari kemudian kita ketemu dengan tim kita dan sekarang pulang dengan selamat tanggal 14 kemarin. Tanggal 15 kita kirim tim yang kedua. Negara belum menentukan kapan tanggap daruratnya selesai. Muhammadiyah sudah ketok palu, tanggap darurat sampai Juli 2026. Pas kami koordinasi di kantor Siditiro, Bapak-bapak sekalian, teman-teman, itu BNPB pusat itu tekon datanya kali MDMC TP Muhammadiyah. Ini live betul ini. Karena kalau di belakangnya mesti nesu. Betul Pak. Ini sekali lagi menjadi salah satu ujian kemarin IMT kita, Emergency Medical Team, satu-satunya tim bencana milik NGO. NGO itu organisasi non-profit, yaitu Muhammadiyah kita ini di Asia yang sudah tersertifikasi oleh WHO, yang IMT-nya Muhammadiyah. Tepuk tangan. Negara belum punya, TNI kita belum punya, bahkan TNI itu belajarnya ke kita. Luar biasa. Maka Prof. Haidar mengatakan bagi Muhammadiyah itu tidak penting penetapan status kebencanaan. Yang penting adalah di mana ada umat yang membutuhkan, Muhammadiyah hadir memberikan yang terbaik. Biarkan ada yang lain-lain itu mengomentari macam-macam, fokus pada tujuan. Sekarang teman-teman, ini juga yakin saya sebentar lagi kita akan dibentur-benturkan dengan persoalan akidah. Pasti. Ada yang mengatakan kokam intoleransi loh. Ada yang mengatakan Kopam tidak melakukan prinsip moderasi beragama karena tidak mau ikut-ikutan dalam perayaan dan sebagainya. Gak usah khawatir, fokus saja pada tujuan. Biarkan ini mereka memukul angin, biarkan mereka ini memberikan komentar-komentar yang miring, asal kita tetap istiqomah. Saya pernah tugas di Papua, di Sorong. Wah, kalau di Indonesia Timur itu toleransi gak perlu diteriakkan. Di sana itu toleransinya otentik. PTMA kita, perguruan tinggi kita itu mahasiswanya non muslim semua. 85%. Di Manado kami diutus untuk menerima hibah rumah sakit sak isine sak pegawai. Mereka tidak percaya kepada organisasi lain kecuali di Muhammadiyah. Mayoritas mahasiswanya juga non-muslim.
Saya pernah cerita saya datang di Uni Muda Kabupaten Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Kabupaten Sorong. Itu ya ada seremonial biasa disambut karena BP ya, disambut terus ada seremonial. Yo nyanyi Indonesia Raya, yo nyanyi Saksoya, yo nyanyi. Notabene yang nyanyi itu adalah penyanyi gereja. Sang surya tetap bersinar sahadat. Yo api ya mereka nyanyi. Ngomong gereja. Wah ini luar biasa. Semester 1, semester 2 di Uni Muda itu wajib mata kuliah umum itu ada Al-Islam dan Kemuhammadian. Sekalipun mereka non muslim tapi mereka belajar tentang Al-Islam dan Kemuhammadian. Kenapa? Karena Muhammadiyah kita ini rahmatan lil. Pendidikan itu bukan perkara ta'abudiyah. Pendidikan itu bukan perkara ibadah, tapi pendidikan itu perkara mu'amalah. Kesehatan itu perkara mu'amalah. Maka kalau ada orang non muslim kuliah di Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah, itu boleh. Orang non muslim berobat ke PKU, ya harus dilayani seperti yang lain. Rapat Dubai non muslim boleh nyoblos bulan balik rono wes. Sisanya nggak boleh begitu. Rahmatan lil alamin. Kita harus terbuka. Nek pun urusan akidah, urusan ibadah, niku kalimatnya lakum dinukum. Jadi teman-teman, kalau urusan nanti dibentur-benturkan dengan mengucapkan selamat, menjaga proses perayaan, teman-teman nggak perlu khawatir. Yakin saja lakum dinukum. Pulau kita ganjuran, jadi pulau ngadep. Jadi nggak wah nek ngeten iki nggih rada awrat, tapi sekarang sudah nggak begitu kental. Dulu awal-awal saya di situ kental banget. Anggere pas wonten acara nopo mesti diramu ini. Saking sebelah nih. Ramu mboten ping ramu wong tok jan wong-wong niku. Lah le ra penak tak niku. Ra ditompo piye ditompo ya dadi piye kan kok nek wong Jawa tapi ya enggak apa-apa. Ini kan urusan muamalah. Dia menyampaikan banyak Pak Ustadz, niki ajeng bakti sosial, tapi bakti sosial kami itu betul-betul untuk umum, tidak ada niat untuk melakukan misi dan sebagainya. Cerita berdebus nih Pak. Tak nang kewe, terus saya bilang loh, dengan tidak berikin niku dalam rangka apa ya? Kami mohon izin kepada Pak Ustadz. Pulau niku ya warga, nek mohon izin ampun kalian pulau, tapi kalian minimal duduk no Pak Dukuh niku, nopo teng kelurahan sisa, mau teng kelurahan didhawuhi kalian Pak Lurah kan sowan jenengan. Saya ego. Saya repot. Itu betul-betul terjadi kalau di Ganjuran. Maka saya pun sekarang dengan teman-teman itu tidak lagi pusing dengan yang begitu. Kita fokus pada persoalannya. Nuwun sewu, kita hadirkan masjid untuk memberi solusi kepada umat. Karena kalau masjid tidak hadir sebagai pemberi solusi kepada umat, yang memberikan solusi itu tetangga sebelah. Ada orang sakit, boten duwe jaminan kesehatan, takmir niki kudu gelem neragati. Wonten tiyang orang duwe modal nyambut gawe dodol ning pasar sing do ngangge kronjot terus dadak utang bank plecet, takmir nggih kudu modali. Wonten petani sing ora iso tuku rabok, takmir niku ya kudu iso nukokke rabok ben napa ben boten diwangi tetangga sebelah. Karena kalau diwangi tetangga sebelah, bantuan mereka itu tidak ada yang gratis. Banyak cerita orang pindah keyakinan hanya karena sarimi 1 kerdus, hanya beras 10 kilo. Sebab nek wong wetenge ngelih niku dijak ngaji niku ora cukup. Barang ngaji yang berus niku ora cukup. Kudune mulai ngaji niku ya terus digawani beras. Kudune mulai ngaji niku ya terus ditukokke panganan. Niku pernah kami ditentang lupa niki kok infake masjid malah digo tiang-tiang sing ra tau ning masjid. Ya saya katakan kula nyuntuh Pak Jazir. Pak Jazir nggih mboten iki. Pak Jazir itu ketika memakmurkan Jogokaryan awal-awal teman-teman sekalian, itu kan banyak ditentang karena infak masjidnya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak senang ke masjid. Pada waktu itu anak-anak pemuda itu senang do PS-an, tukok KPS kok.
Ayo, sapa sing wani nukokke PS nganggo infak masjid? Pak Jazir waktu melumpuk akhirnya anggere dodolanan teng masjid Joko Karyan. Harapannya Pak Jazir mengko nek ono adzan berdo istirahat terus salat. Ternyata teman-teman ujiannya datang. Ledo main ruyuk-ruyuk bareng adzan bubar. Bola-balik ngoten niku sampai berlama-lama. Akhirnya karena ketekunan dan keteguhan hati beliau berhasil merubah yang berbeda. Karena apa? Justru yang rawan itu yang jarang ke masjid, yang nggak pernah ngaji itu rawan akidahnya. Nek sing kulino nek masjid kulino ngaji tekun jamaah inti kuwi dilage mon aman. Insyaallah. Jenengan iki selasa disangoni malah nyangon. Ora tahu tekon bab sangu napa mulai amplop ora penting. Oh. Panitia. Kita itu kan bukan mujahid amplopan gitu. Kita itu bukan barisan-barisan yang harga karena 150.000 gitu. Kenapa unsur keikhlasan? Muhammadiyah bertahan sampai sekarang karena ruh keikhlasannya terjaga mulai dari pimpinan sampai dengan kita yang ada di sini. Perguruan tinggi ada puluhan, rumah sakit ada ratusan, sekolah ada ribuan. Itu satu pun tidak ada yang milik pimpinan, tidak ada. Tapi semuanya milik bersari. Jadi teman-teman sekalian, takar keikhlasan kita di akhir penghujung tahun ini mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kadar keikhlasan kita dengan baik. Semoga Kokam Bantul tetap berjaya. Semoga Kokam Bantul terjaga keikhlasannya. Semoga Kokam Bantul betul-betul istiqomah dalam keislamannya. Kokam Bantul menjadi mujahid Persyarikatan Muhammadiyah dan Indonesia. Allah Akbar. Saya kira demikian teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berpengalaman tenaga pandang saya bercerita. Pulau itu sing selonjor pun sedoso. Artinya memang sudah capek ya. Terima kasih atas rawuhipun khusus untuk Kamto. Kamto ya. Nah, Kokam. Oh, saya yang menyinggung. Boleh diganti istilahnya buatan tua ning senior. Karena di Muhammadiyah itu nggak ada yang tua, yang ada hanya senior. Kokam senior kita, alhamdulillah turut hadir. Terima kasih. Ini menjadi semangat baru bagi teman-teman yang lain dan bagi generasi-generasi penerusnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan setelah ini kita akan segera menjumpai kemenangan yang sejati. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon maaf Agus Budianto yang telah menyampaikan bahasanya luar biasa, semangat sekali. Baik, semoga kita semua dapat mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus Budianto. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain mungkin pengumuman dari Komandan Kokam dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menangan serta sekalian,
untuk pimpinan cabang Aisyah, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, pimpinan cabang Nasional Aisyah, serta jajaran yang kami banggakan. Teman-teman dari program daerah Bandung, juga komandan cabang program se-Kabupaten Bandung serta jajarannya, dan seluruh anggota program se-Kabupaten Bandung yang kami banggakan. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali membicarakan pertemuan rutin malam Rabu Kliwon kajian Bandung. Alhamdulillah cabang program Pulau. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan pada malam hari ini, juga para hadirin semua yang telah dihadiri dari undangan kami, rekan-rekan semua dari seluruh penjuru Bantul untuk bisa menjadi dan menghidupkan salah satu wahana kita dalam bersilaturahmi. Kami mengucapkan banyak terima kasih semua para pihak yang telah ikut mensukseskan pada malam hari ini, dan juga mohon maaf penyelenggaraan pada malam hari ini ada suatu kekurangan, kami sungguh mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan ini menjadi catatan amal semua. Para hadirin yang kami hormati, rekan-rekan semua, beberapa temuan dari DPU Bandung agenda kita yang dalam debat. Itu yang pertama adalah pengajian malam Rabu Kliwon yang akan datang, insya Allah bertempat di markas cabang Kretek. Monggo nanti rekan-rekan semua kita maksimalkan semua agenda kegiatan. Monggo nanti untuk Kretek direncanakan pada tanggal 28 Januari 2026. Untuk lokasi dan nanya. Temuan yang kedua yaitu kita diharapkan untuk bisa membentukkan DPRD Bandung pada tanggal 29 Desember 2025. Yang lanjutkan, yang kedua yaitu kita melanjutkan di ruang rapat DPRD Bandung tanggal 29 Desember. Diharapkan paling enggak ya ada 100 personel yang bisa hadir menentukan serta pemuda Muhammadiyah. Monggo diagendakan tanggal 29 Desember. Lalu ada ini terkait dengan miras ya. Nah, kita terhadap peredaran miras kita jaga Bandung kita. Selanjutnya masih terkait dengan itu, yaitu di agenda nomor 3 yaitu aksi lapangan dengan membaca sertifikat anti miras dan untuk media sosial kita pada tanggal 31 Desember 31 Desember kita agendakan. Selanjutnya yang keempat, jadi monggo dipersiapkan dan kami mengharapkan kita bisa memaksimalkan, yaitu kita upgrading istilahnya, peningkatan kapasitas dengan adanya diklat provos yang dilaksanakan oleh tukang wilayah. Ini diagendakan tanggal 16 sampai 18 Januari 2026 ini di Kulon Progo.
Mohon khususnya Pemuda Abang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti pendidikan dan lanjutan Digjen Provos ya. Semoga diagendakan untuk teman-teman yang memenuhi syarat, karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Lupa aja ada dasar dan lain-lain. Monggo mendaftar, nanti berkoordinasi dengan daerah untuk kita maksimalkan kita mempunyai provos, karena untuk sekarang provos kita banyak yang sudah purna tugas seleksi alam yang membantu daerah. Maka dari itu kami mengharapkan teman-teman bisa memaksimalkan untuk mengikuti diklat. Baik, mungkin itu beberapa agenda informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari saya banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dharma yang telah mengisi pengumuman. Tambahan informasi, nanti setelah acara ini ditutup, bahwa di sisi selatan masjid telah disediakan oleh panitia menu makan malam. Jadi mohon nanti setelah acara ditutup yang menginfokan bisa langsung menuju ke masjid selatan. Demikian kabar informasinya. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Monggo acara pada pengajian pada malam hari kita tutup dengan alhamdulillah dan alhamdulillah. Baik, dari penutup, baik dari saya banyak salah dalam menjalani acara pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Pak.